Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini? Oke, sebelum kita mengawali pada materi pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Supaya apa? Nanti kita diberi kelancaran saat mencari ilmu, gitu ya. Silakan untuk ketua kelas dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum saya mulai pelajaran pada pagi hari ini, saya absen terlebih dahulu. Nanti yang ada bilang ada, gitu ya. Aditya Zanora Ahmadani, Ahmad Nur Afandi, Ahmad Saladin Firmansyah, Tiara Ramadhani, Zahra Ilmi Fauzia, Zulfan Abdillah. Ada semua berarti ya? Oke, alhamdulillah berarti yang kemarin nggak berangkat, hari ini bisa hadir untuk mengikuti pelajaran kita. Oke, sebelum kita pelajaran kita yel-yel seperti dahulu ya. Masih ingat kan tentang semangat pagi? Alhamdulillah luar biasa ceria. Oke, kita mulai. Semangat pagi. Alhamdulillah Luar biasa ceria. Oke. Dengan yel-yel kita ini supaya apa? Kalian semua dalam menuntut pelajaran nanti. Oke, sebelum saya mulai, saya ada permainan kecil atau ice breaking. Nah, ice breakingnya seperti apa? Yaitu kata Simon. Ada yang sudah tahu kata Simon seperti apa? Belum. Oke, kuncinya ada di sini. Nah, ini sebuah kalimat perintah. Kalau ada kata Simon, berarti kalian lakukan. Kalau tidak ada, berarti jangan. Paham ya? Oke, kita mulai. Kata Simon, angkat tangan kanan. Nah, kata Simon, angkat buku kalian. Nah, kata Simon, ada kuncinya loh. Oke, turunkan. Nah, nggak fokus. Oke, kata Simon, turunkan. Oke, cukup. Tepuk tangan. Oke, itu hanya melatih fokus kita supaya kita siap menghadapi pelajaran nanti. Oke, cukup ya. Oke, baik. Sebelum saya mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita review dulu apa tujuan pembelajaran kita pagi hari ini. Yang jelas, yang pertama yaitu peserta didik diharapkan mampu menjelaskan keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, menguraikan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang ketiga, menguraikan gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, ketiga itu merupakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita langsung saja ke pembelajarannya, yaitu tentang pengertian kerjasama dan gotong royong. Saya jelaskan sebentar, yaitu pengertian kerjasama. Kerjasama berarti kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Semangat perjuangan rakyat Indonesia untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan mendorong tiap warganya untuk melakukan kerja sama. Nah, ini adalah faktor pembentuk kerja sama tersebut. Gitu ya. Nah, apa pentingnya kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat? Yang pertama, kerjasama membuat pekerjaan akan terasa lebih ringan. Setuju enggak? Nah, kalau kita bekerja, kita sendiri-sendiri mengerjakan tugas, dibandingkan teman kita yang mengerjakan bersama-sama, itu lebih ringan mana? Yang bersama-sama, ya kan? Secara logikanya begitu. Nah, oke, tentang materi kerjasama, ada yang bisa menambahi atau yang tahu? Silakan, Mbak Putri, apa itu kerjasama? Kerjasama berarti kegiatan atau usaha
usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Nah, itu merupakan pengertian kerja sama itu tadi. Saya lanjutkan ya, yaitu pentingnya kerjasama dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua yaitu tentang kerjasama dapat membuat pekerjaan cepat terselesaikan. Nah, itu benar. Dan yang ketiga, kerjasama membuat tujuan dapat tercapai dengan efektif. Yang keempat, kerjasama dapat menyadarkan masyarakat untuk mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Yang kelima, kerjasama dapat memupuk tanggung jawab sosial. Yang keenam, kerjasama dapat meningkatkan rasa setia kawan. Dan yang terakhir, kerjasama dapat mempererat tali persaudaraan. Nah, itu merupakan pentingnya kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan dari kerjasama itu apa toh? Yang pertama tadi, intinya kita memperingan pekerjaan kita. Jika kita lakukan bersama-sama, saya yakin kerjaan itu cepat terselesaikan, efektif, dan lagi pula kita memupuk rasa persaudaraan kita. Benar kan? Oke. Saya lanjutkan. Yang kedua tentang apa itu gotong royong. Nah, ada yang bisa menjelaskan tentang gotong royong? Silakan Mbak Prima, apa itu gotong royong? Gotong royong berasal dari kata gotong yang berarti pukul atau angkat dan kata royong yang berarti bersama-sama. Oke, itu merupakan pengertian dari gotong royong. Saya jelaskan kembali apa yang dimaksud Mbak Prima. Yang pertama, gotong royong itu berasal dari gotong. Yang artinya apa? Berarti pikul atau angkat. Dan kata royong berarti bersama-sama, diangkat bersama-sama. Itu merupakan pengertian dari gotong royong. Nah, gotong royong dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gotong royong dalam arti tolong-menolong dan dalam arti kerja bakti. Saya lanjutkan. Dalam praktiknya, gotong royong dalam arti tolong-menolong terjadi dalam pertama, ada di pertanian, kegiatan rumah tangga. Di dalam rumah kita gotong royong sama keluarga, bapak ibu membersihkan rumah. Seperti saat mau Idul Fitri, ya dak? Kita membersihkan bareng-bareng di rumah sawang-sawangnya atau yang lainnya. Nah, itu merupakan bentuk gotong royong. Terus ada lagi di pesta atau perayaan. Ada lagi yaitu dalam bencana atau kematian. Nah, saat bencana banjir, kita sama-sama membersihkan lingkungan kita masing-masing dan juga lingkungan masyarakat. Bawa pelan, bawa sapu, kita membersihkan lumpurnya. Adapun gotong royong dalam arti kerja bakti umumnya dilakukan untuk berbagai kegiatan yang bersifat umum untuk kepentingan bersama. Contohnya membersihkan saluran air atau tempat ibadah. Nah, tempat ibadah itu biasa kita lakukan saat menjelang Ramadan, benar gak? Nah, menjelang Ramadan, H-1 atau H-2, kita bareng-bareng, kita bersama-sama membersihkan masjid atau musola terdekat kita dalam kegiatan nanti untuk menjelang puasa. Karena malamnya untuk digunakan tarawih. Itu merupakan gotong royong dalam arti umum atau dalam arti kerja bakti itu sendiri. Itu tadi merupakan materi kerjasama dan gotong royong. Nah, tugas hari ini yaitu kita membuat kelompok diskusi, mendiskusikan apa saja faktor pendorong untuk gotong royong dan faktor penghambat gotong royong. Nanti saya bagi kelompoknya menjadi empat. Nanti ketentuannya bagaimana? Kelompok ganjil berarti 1 sama 3 itu mencari faktor pendorong. Dan kelompok genap 2 sama 4 itu mencari faktor penghambat. Itu ya. Sampai sini paham? Oke, silakan siapkan bukunya. Nanti saya bagi. Dihitung 4 dari mulai Mas Saladin. 1, 2, 3, 4. 4.
Oke, cukup. Silakan berdiri langsung. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Yuk berdiri. Duduk berhadapan tidak apa-apa, depan belakang tidak apa-apa. Berhadapan lebih enak nanti saat kerjasamanya. Oke, sebelum dicari, kalian lihat referensinya atau materinya ada di buku kalian, yaitu bab 3 ya, tentang kebinekaan. Yang materi kerjasama sama gotong royong. Nah, itu materi kalian. Silakan cari kelompok masing-masing sesuai tadi ganjil genapnya tentang pendorong sama penghambat. Nah, ada pertanyaan? Tidak ada ya? Saya beri waktu 10 menit untuk mencari. Nanti masing-masing mencari. Gitu ya? Oke, silakan dimulai. 10 menit. Kelompok berapa? 3. Ya. Oke, ada kesulitan? Tidak ada. Nah, nanti kalian cari di mana faktor pendorong sama penghambatnya. Nah, di buku paket kalian ada di situ. Nanti masing-masing mencari ya. Nah, kalau ada kesulitan nanti tanya saya juga. Nah, Pak, bagaimana faktor penghambatnya? Nah, nanti saya jelaskan kalau yang kurang paham. Nanti ada satu orang maju ke depan untuk mempresentasikan. Paham ya sampai sini ya? Paham. Oke. Baik, kelompok 2. Ada kesulitan? Tidak ada ya. Tadi dapat apa? Pendorong atau penghambat? Penghambat berarti genap. Nanti kalau ada kesulitan silakan tanya saya. Kalau ada yang kurang jelas nanti saya jelaskan. Nanti dari kalian masing-masing juga harus mencari ya. Salah satunya nanti ke depan untuk mempresentasikan. Oke, berarti cukup ya. Oke, silakan lanjutkan. Waktu sudah menunjukkan 10 menit. Berarti sudah selesai semua ya. Ada kesulitan enggak di materi tersebut? Tidak. Ada, berarti sekarang masing-masing perwakilan nanti maju mempresentasikan. 2, yuk silakan sini maju. Mbak Atika, silakan. Berarti faktor penghambat. Oh iya, silakan, yuk. Rasa individualisme manusia yang kuat. Adanya perbedaan pendapat. Oke, itu merupakan faktor penghambat juga. Silakan kelompok 3. Ini faktor pendorong. Mbak Risma, yuk, bacakan. Faktor pendorong gotong royong. Manusia memiliki kecenderungan berkelompok. Manusia memiliki kecenderungan untuk mencapai kesejahteraan. Oh ya, itu merupakan faktor pendorong juga. Terakhir yuk kelompok 4 sini. Faktor penghambat. Mas Tegar, bacakan. Faktor-faktor penghambat gotong royong, yaitu lebih mementingkan kepentingan diri sendiri daripada kepentingan umum. Rasa percaya diri yang kurang. Oke, itu merupakan faktor penghambat. Nah, tadi sudah kalian cari sendiri ya, yaitu faktor pendorong sama faktor penghambatnya. Itu merupakan kunci dari sebuah suksesnya gotong royong. Itu tadi merupakan materi tentang kerjasama dan gotong royong. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Silakan, Mas Isbat. Gotong royong berasal dari kata gotong yang berasal pikul atau angkat dan kata royong yang berarti bersama-sama. Nah, itu merupakan pengertian gotong royong tadi. Silakan yang kedua siapa? Mbak Ima, ayo. Kerjasama berarti kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang. Oke, itu merupakan pengertian dari kerja sama. Sebelum saya tutup materi hari ini, bagaimana perasaan tentang materi hari ini? Senang? Senang ya, tadi jelas ya, mudah ya, yaitu tentang materi kerjasama sama gotong royong. Sebelum saya tutup, seperti biasa kita yel-yel terlebih dahulu, yaitu semangat pagi, luar biasa, tetap semangat. Oke, semuanya semangat pagi. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.